yang dimaksud dengan berkat. Jamaah, kita tak ulang lagi. Mana hadis itu? Ini dia. Hadis yang pertama yang diijazahkan. Diijazahkan itu diizinkan, disampaikan. Jadi aku sampaikan ini hadis kepadamu. Jadi kata yang menerima hadis saya terima, sehingga dia boleh menyampaikan sama yang lain. Ini namanya ijazah secara khusus. Macam mana anak kita sekolah dulu ada namanya ijazah, ya. Kepadaku, siapa yang mengijazahkan, menyampaikan hadis ini kepadaku, mengizinkan aku untuk menyampaikannya pula, oleh Allama Asy-Syaikh Muhammad Khatib Asy-Syami Al-Madani Al-Hambali bin Utsman bin Abbas bin Utsman, ya, dari para gurunya yang sampai kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tentang sesuatu yang beliau riwayatkan dari Allah Ta'ala berfirman. Namanya hadis qudsi. Apa kata Allah? Hai hamba-hambaku, sesungguhnya ku haramkan diriku berbuat zalim. Haram ini makna dilakukan berdosa, ditinggalkan berpahala. Tak mungkinlah Allah begitu. Yang menetapkan hukum adalah Allah. Masa Allah kalau lakukan berdosa, kalau ditinggalkan berpahala? Tidak. Ini menunjukkan betapa seriusnya urusan zalim. Apa zalim? Merugikan orang lain. Ini harus paham, jemaah. Apa saja yang merugikan orang lain itu disebut zalim. Jangan merugikan orang lain. Alah, sikit aja itu. Sikit pula lah nanti kita pertanggungjawabkan di akhirat. Ya kalau selesai. Kalau tidak, jadi aku tak bolehkan zalim. Kujadikan pula dia haram di antara kalian. Jadi kalian sesama kalian pun, wahai manusia, juga tak boleh zalim. So aku sendiri pun tidak zalim. Jadi tak ada tindakan Allah yang merugikan manusia. Hai hamba-hambaku, semua kalian sesat kecuali yang kutunjuki. Karena itu mintalah petunjuk kepadaku, pasti kutunjuki. Jadi minta petunjuk sama Allah. Tapi jangan salah paham. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Sehingga orang berfaham berarti kita sekarang dalam keadaan sesat. Karena itulah orang yang rajin sholat sesungguhnya masih sesat. Karena dia meminta jalan yang lurus. Salah. Selalu saya sampaikan, Al-Quran itu sangat kuat sastra Arabnya. Itu sama dengan bahasa Indonesia. Kan Indonesia banyak sastranya. Ya. Inilah buah tangan saya dari haji kemarin. Kalau kita ni yang orang Indonesia tak mengerti ni sastranya, apa pula tangan kau berbuah? Nyala kau ni sejak haji ni Tidak, itu makna dia oleh-oleh. Mana pula tangan berbuah? Ini tak bisa dipahamkan secara akal, tapi secara sastra. Rami kali tangan dia kemarin menyemut. Itulah kok tak ada pikiran. Orang kau bilang semut. Lah, engkau yang tak paham, itu sastra. Belakangan orang Indonesia ini tak mengerti-ngerti lagi sastra. Jemaah, sastra Indonesia di semua bangsa itu ada. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu kuat sekali sastranya. Jadi ihdinas siratal mustaqim bukan maknanya kita meminta petunjuk ke jalan lurus. Bukan. Ya Allah, berilah kami hidayah, beri petunjuk supaya tetap di jalan lurus. Maknanya kita sekarang sudah lurus,
Tapi siapa yang menjamin kita tetap? Namanya. Nah, jadi yang diminta di situ bukan ke jalan lurus, tapi ya Allah berilah kami petunjuk supaya tetap di jalan lurus. Nanti namanya iltizam. Dalam kita belajar bahasa Arab, saya dulu sanawiyah jamaah, ada makna-makna permintaan itu namanya iltizam. Iltizam itu tetap, bukan minta yang belum ada. Jangan salah ngajinya ya. Jadi kata Allah Ta'ala, semua kalian sesat kecuali yang kutunjuki. Karena itu minta petunjuk kepadaku, pasti kutunjuk. Hai hamba-hambaku semua kalian lapar kecuali yang kuberi makan. Mintalah makan kepadaku, pasti kuberi. Ini ngajarkan tauhid jamaah. Ya, balik lagi kaji kita semangka hijau, semangka merah. Balik lagi kaji kita syariat dan hakikat. Hakikatnya semangka itu merah, tapi syariatnya hijau. Lah kita minta tolong sama orang, namun hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang, tolong geserkan dulu ceret itu. Kata si abang tadi, kau minta tolong sama aku. Salah, minta tolong sama Allah. Baik, Allah tolong geserkan dulu ceret itu. Kata apa? Jadi menyalah kaji ini jemaah. Mulut syariat, sedangkan hati kita adalah hakikat kepada Allah Ta'ala. Ini pun sama. Hakikatnya kita lapar, yang berikan kita kenyang adalah Allah Ta'ala. Hai hamba-hambaku semua kalian telanjang kecuali yang kupakaikan. Mintalah pakaian kepadaku, pasti kuberi. Maka nanti dalam agama disebut pakaian yang terbaik adalah takwa. Itu dah bahasa kiasan pula. Tapi karena ulama Indonesia ini pintar-pintar, agama mengajarkan pakaian yang terbaik adalah takwa. Takwa itu sudah kita kaji di sini, berhati-hati. Karena itulah ulama pandai. Jadi di Indonesia ini ada nama baju takwa. Ini baju apa kalau di sini ini yang saya pakai ini? Namanya koko. Itu mana bahasa Melayu Delhi, mana ada baju koko? Baju apa? Belanga. Dulu kita sebut macam gini teluk belanga, walaupun teluk belanga Melayu asli tak begini. Mana baju muslim? Tak tahu lagi dia dah. Ditinggal di Melayu Delhi tak mengerti lagi dah. Delhi, Serdang, Langkat, Asahan. Ini Sumatera Timur nih sebut. Jadi kalau sebut Sumatera Timur 4 nih jamaah. Ini sini baju teluk belanga, baju teluk belanga, walaupun teluk belanga sebenar itu ada lagi modelnya jamaah. Tetapi di Jakarta ini sebut baju takwa. Jangan sana cari baju teluk belanga. Tak ada kata orang yang ada teluk Bayur, kami tahu ya. Lagu lama do, selamat tinggal teluk Bayur. Ya, siapa nyanyi Pak? Ernie Johan. Ernie Johan abadi lagi lagu itu kan. Lagu sekarang tanpa hafal. Aku ya. Baju takwa. Ulama pandai. Agama kata pakaian terbaik adalah takwa. Apa takwa? Berhati-hati. Dalam dakwah ulama di Indonesia dibuatnya ini, diistilahkannya baju takwa. Pakailah baju takwa. Pakailah baju berhati-hati. Hebat ulama kita ni. Ya. Ulama kita ni tak ditinggalkan ya budaya kita di Nusantara, tapi diarahkannya ke agama. Ya. Kalian telanjang minta pakaian kepadaku, pasti kuberi. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan siang malam, kuampunkan seluruh dosa kalian. Minta ampunlah kepadaku, pasti kuampunkan kalian. Ini hati-hati hadis ini jemaah. Ada dosa yang terkait kita langsung dengan Allah, ada dosa terkait dengan manusia. Dosa dengan manusia tak bisa tidak, kita mesti minta halal dari manusia. Hai hamba-hambaku, kalian tidak bisa membahayakanku dan memberi manfaat untukku. Tak bisa.
Kita tak bisa memberi bahaya kepada Allah, tak bisa memberi manfaat kepada Allah. Halaman 3 ni, ya. Halaman 3. Tak bisa kita beri manfaat kepada Allah. Tak bisa kita memberi bahaya kepada Allah. Sama sekali, ya. Hai hamba-hambaku, jika orang yang pertama dan terakhir manusia dan jin. Jika orang pertama yang dan terakhir manusia dan jin seluruhnya berhati sangat takwa, itu pun tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Perhatikan jemaah. Jangan dikira kita berbuat baik itu bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maka hati-hati dalam kita mendidik anak sembahyang. Lebih mudah mendidik anak hafal Quran daripada mendidik anak sembahyang. Hati-hati jemaah. Sembahyang ni nampak ringan tapi berat itu. Lebih rajin orang menutup aurat dari sembahyang. Jemaah, fakta begitu. Jangan dikira mudah sembahyang. Didikkan sembahyang kepada anak kita. Seandainya seluruhnya sembahyang, itu pun tak dapat menambah kekuasaanku sedikit pun. Seluruh ibadah itu kembali kepada kita manfaatnya. Karena itu saya ingin ingatkan kita, jemaah. Oleh karena ibadah kita tidak ada menambah dan mengurang kekuasaan Allah Ta'ala. Hati-hati dalam mendidikkan sembahyang. Selalu orang tua-tua mendidik anaknya sembahyang. Kalau nggak sembahyang Allah marah. Ini berbahaya ya. Dua bahaya. Satu akan timbul di pikiran anak kita, Allah ini Tuhan yang pemarah. Jadi untuk apa Bismillahirrahmanirrahim? Tuhan pengasih, kok marah? Sikit-sikit marah. Ini marah, sembahyang marah, ini marah, kan? Yang kedua, terkesan sembahyang itu bermanfaat kepada Allah. Jadi kalau supaya kita ingin Allah gak marah, bayar. Bahaya. Maka saya mendidikkan gaharu di rumah. Sembahyang itu tanda terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Cukup banyak nikmat yang Allah berikan. Malu lah kita kalau tak sembahyang. Sembahyang itu terima kasih sama Allah Ta'ala. Banyak nikmat Allah berikan. Baik, saya pun dapat didikan begitu. Kalau tak sembahyang Allah marah. Tapi pikiran saya main memang sejak dulu lagi sejak kecil aja. Apa sih marah itu dari Allah? Marah aja. Ini marah, itu marah. Macam awak kelurahan. Kalau tak dapat ini marah, tak dapat itu marah. Ini hati-hati. Jadi sembahyang tanda syukur kita kepada Allah Ta'ala. Ternyata ada manfaat. Tak ada manfaat kepada Allah Ta'ala sembahyang kita. Seluruhnya kalian kata Allah berhati sangat takwa, itu pun tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Seluruhnya. Hai hamba-hambaku, jika orang yang pertama dan terakhir, manusia dan jin, seluruhnya berhati sangat keji, itu pun tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Jadi seluruh manusia jemaah, seluruhnya keji, tak ada yang beriman kepada Allah Ta'ala. Itu pun tidak mengurangi kekuasaan Allah. Artinya tak ada manfaat sama Allah Ta'ala. Hai hamba-hambaku, jika orang yang pertama dan terakhir, manusia dan jin, seluruhnya berdiri di satu tempat yang tinggi meminta kepadaku, pasti ku penuhi permintaan mereka semua. Ini tak boleh ragu. Ada dua ayat di dalam Al-Quran menyebutkan ud'uni mintalah kepadaku, pasti ku penuhi. Hanya kadang kita bertanya, ngapa doa awak ni tak kabul-kabul? Syarat doa wajib dipenuhi supaya doa kabul. Syarat yang terpenting dari doa itu adalah raddul mawalim, mengembalikan kerugian orang lain yang pernah kita lakukan. Apapun jemaah. Itulah zalim tadi, kembalikan. Kalau dengan maaf-maaf, kalau dengan materi-materi, kembalikan. Itu yang membuat doa kita sulit terkabul. Kita buat pesta, tiang teratak kita pacak di halaman tetangga. Ada di sini. Ada izin tidak? Alah, minta izin payah kali, beri kali dia orang letak ini aja. Itu payah kabul.
Orang naik sepeda, kita naik kereta, kita sebeng. Sebeng kan bahasa kita sini. Sebeng. Gak usah sok-sok keren, salib, gak usah. Sebeng. Kita sebeng ini. Terkejut tak ini? Kejut. Mazalim. Ini zalim dah nih. Terlambat Imam Ali sembahyang subuh. Ini cerita, bukan hukum. Terlambat Imam Ali sembahyang subuh. Orang bangun dia nak pergi ke masjid. Di depan dia ada orang tua berjalan terbungkuk-bungkuk. Tidak, dia lewati. Tetap dia di belakang si orang tua tadi. Nah, karena orang Arab kan walau bukan Muslim tetap berjubah, tetap berserban. Begitu jamaah. Penipu pun di Arab berserban juga. Berserban, berjubah, berjenggot, bersugi. Kan kira tidak. Bertasbih-tasbih dia. Di dekat-dekatinya aku. Orang Indonesia ini. Indonesia ada jelas. Peci-peci haji dia bertasbih-tasbih, bercelana panjang, dekat-dekatinya aku. Nak menawarkan, mau tidak cium Hajarul Aswad. Kalau mau dia bantu. Nah, awak kalau dengar kata-kata bantu, dia dah bantu aja lah. Rupa enggak nih. Bantu dibayar 50 rial. Di iri-irinya aku tak mau. Diri aku bilang kau salah, aku bilang. Marah dia, macam kau gini-gini. Aneh kau dalam hati. Awak tahu terus sendiri. Terus aja sendiri. Dia mah. Oh, saya tahu sendiri. Dia mepet-mepet tinggi. Orang Indonesia nih. Jadi orang Indonesia memang bisnis di mana-mana dia. Ya, kan? Ya, jadi saya mau bagi tahukan sama kita. Nah, pikir Ali bin Abi Thalib ini orang tua, dia Muslim. Sampai ke masjid, dia terus saja. Mari Imam Ali masuk ke masjid, sholatlah bersama Rasulullah. Rupanya ini orang tua non-Muslim. Apa pesan saya nih? Hormati orang. Hormati orang yang lebih tua. Maka saya pun sebetulnya tak mau duduk di kursi ini. Yang banyak tua depan saya. Tapi gimana? Aku oke lah kalau saya duduk di kursi di bawah. Tapi izinkan aku selonjor. Selonjor nanti yang lewat-lewat dah fitnah pula. Dia bilang ngaji selonjor. Dia ngaji tidak lewat aja. Dia mau nyawa selonjor. Salah. Semua salah. Dia mama aku minta agak apa sikit. Minta izin saya. Karena jadi apa masuk kita ini? Doa supaya mudah terkabul. Raddul mawalim, kembalikan hak orang lain yang pernah kita rugikan. Itu selalu saya bilang, sandal di luar itu jangan diinjak sandal orang. Jangan diinjak, karena itu menzalimi orang. Alah, sandal gini aja pun baik. Kalau sandal kau diinjak orang, keluar nanti kotor, cuman ada rasa cuman aja mah. Belum lagi nanti kalau kita laki-laki nih pas sembahyang Jumat, enak aja pakai selop orang, selop. Enak aja pakai selop orang nanti. Soalnya wudu dia basah selop tadi, balik sini. Yang punya tak ada dapat izin dari dia. Itu tidak dapat izin. Lepas itu dia pulang, tengok selopnya basah. Cuman ya kalau selop kita buat kayak gitu. Zalimnya mah. Dibuat ustaz tuh begitu waktu dia tunai ibadah haji. Dibuatnya begitu. Karena di sini dia biasa begitu. Tahu siapa sebut nama ustaznya? Kita cari-cari nanti ini. Ini ustaznya ini. Ya. Awak tak ada tanya. Dia pulang haji, kita datang ke rumahnya. Dia cerita. Nah, kita tanya. Dia mau menunjukkan keutamaan di Masjidil Haram. Itu di tanah Mekah. Masuk dia ke Masjidil Haram, dia pulang, selopnya hilang, tak nampak. Pakainya selop orang. Buatnya macam sini. Pakainya selop orang. Tak balik-balik ke tempatnya. Tidak sesat Tuhan. Kalau sesat itu kan dia pergi terus tak ada berjalan. Ini enggak, di situ aja dia. Situ aja balik pula. Apa dosaku dia? Tak dapat dia. Apa? Lah belakangan datang ilham dari Allah, sandal dia. Selop tadi. Habis itu lepas kata selop tu, dapatlah balik. Jadi saya mau menyampaikan itu. Jangan kita menzalimi orang lain. Sandal kita itu pun begitu. Kereta kita parkir itu jangan bintang buka. Kalau saya dulu madrasah, guru saya encot-encot. Jangan encot-encot. Lurus semua. Mengapa? Nanti ada orang yang mau keluar terhalang oleh kereta kita. Terhalang, dia mau keluar, tak mau jualan, tak mau apalah dia pagi ini. Terhalang sama kereta kita. Kereta kita pula suruh di sini sarapan, suruh aja gitu. Udah nampak kita dia mau keluar.
keluar pun slow aja. Salah dia lah, aku nggak bilang. Coba dulu. Macam mana doa mau dikabul kalau begini? Ya maaf. Anda jadi hadis kursi ini betul. Mintalah sama aku, pasti ku kabulkan. Seluruh doa pasti dikabul bila dipenuhi syarat. Ternyata setelah dipenuhi syarat kok nggak nampak doa dikabul. Hati-hati. Satu, ada doa itu dikabul seperti yang kita minta. Apa yang kita minta dikabul Allah langsung di dunia ini. Dua, ada doa yang kita minta di dunia diberi Allah yang terbaik, tapi kita tak sedar di dunia ini. Jadi kita minta diberi Allah yang lebih baik dari A. Tapi di dunia ini juga jamaah, ya, ada yang diberi Allah Ta'ala nanti di akhirat. Dalam sebuah hadis diceritakan, aku sengaja lambat kabulkan doa hambaku karena aku suka untayan kata yang dia ucapkan dalam doa itu. Jadi ada dikabul langsung persis seperti itu, ada yang dikabulkan yang lebih baik dari itu. Tapi kita tak sedar. Karena yang kita minta itu menurut Allah yang lebih pas adalah yang Allah kabulkan. Ada yang ketiga, yang kedua, yang ketiga dikabulkan nanti di akhirat. Ya awak minta anak awak supaya kerja di dunia, ngapain lagi kerja di akhirat? Bukan, yang lebih baik nanti dari itu Allah akan kabulkan. Dengan syarat, semua syarat doa itu dipenuhi. Yang paling penting adalah mengembalikan kezaliman kepada orang lain. Oke, maka hadis ini jangan sampai. Ibarat kata, tiadalah hal itu mengurangi milikku, melainkan sebagai setitik air di ujung jarum yang dimasukkan ke dalam laut. Bila kita masukkan tangan ke dalam laut, jari angkat, mesti ada air di ujung jari. Jadi kalaupun kalian minta sama aku, masih lebih banyak lagi yang kumiliki dari yang kuberi kepada kalian. Hati-hati jemaah, jangan salah paham. Berarti milik Allah berkurang juga, walau cuma sedikit. Bukan itu makna. Bukan itu makna. Apa makna? Yang kuberikan kepada kalian itu masih jauh lebih sedikit dari yang masih aku miliki. Jadi jangan ragu minta sama aku. Jangan nanti dipahamkan berarti milik Allah berkurang. Mustahil. Itu menunjukkan kekurangan. Sifat kekurangan tak ada pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, pemahamannya adalah ini tamsil. Kalau bahasa kita bagaikan. Ya. Berburu kepada data, dapat rusak belah kaki. Berguru kepala ajar, yang sambung-sambung, yang tak paham. Bagaikan bunga kembang, bagaikan. Jadi kalau kita mengaji di kampung tangguh, itulah macam bunga kembang tak, kuncup tak, macam kue bantut. Nak dibuang saya, nak dimakan gigi palsu lepas. Dibilang masak tidak, dibilang mentah dah lewat. Ini namanya bantut. Jemaah. Jadi kalau mengaji itu mesti tuntas, hati-hati dapat guru. Karena belakangan ini aku perhatikan macam yang saya sampaikan lah. Semua ustaz nih sekarang. Asal rajin aja lah awak wirid sekarang. Rajin wirid, pandai nasihat, dah dipanggil ustaz sekarang. Ustaz, tunggu dulu. Muallimah katanya. Muallimah tunggu dulu. Kalau sekedar sebutan oke. Tapi kalau sampai hal khusus agama dulu. Akibatnya kita ketika belajar salah guru, dibilang awak tak ngaji. Dibilang ngaji macam tak ngaji. Dah 20 tahun mengaji hukum agama masih tak paham juga. Masih bertanya juga. Jadi apalah hukum membaca sani setelah Al-Fatihah? Padahal dah 20 tahun dia mengaji. Apa yang dikajikan ni? Itu namanya bagaikan. Ini pun tamsil. Jadi kalau kalian minta kepadaku, itu bagaikan kalian mengambil atau mencecahkan atau memasukkan jari ke laut, angkat. Yang sedikit itulah yang kalian minta semua. Sedangkan yang sama aku masih banyak macam air di laut. Jadi ini maksudnya bukan mempersamakan, tapi mengumpamakan.
Jangan sempat terfikir ada kurang milik Allah. Jangan sempat terfikir ada kurang milik Allah. Bila kita terfahami kurang milik Allah, ini kalau diseriuskan bisa murtad ini. Karena berarti kekuasaan Allah berkurang. Ini tidak ya. Hai hamba-hambaku, perbuatan kalian kuhitung dan kusempurnakan balasannya. Jadi tak ada perbuatan baik buruk manusia yang tak dibalas Allah. Siapa saja di antara kalian mendapatinya baik, maka pujilah Allah. Dan siapa saja di antara kalian mendapatinya selain itu, maka janganlah marah, kecuali marahilah dirinya sendiri. Jadi di akhirat nanti nampak kita pahala baik. Wah, alhamdulillah nih. Puji Allah. Puji Allah. Tapi kalau nampak si fulan-fulanah buruk, marahilah diri sendiri. Ya, kalau nampak kita buruk, marahi diri sendiri. Itu surat Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Buat baik kalian, kebaikan itu untuk kalian sendiri. Buat buruk kalian, keburukan itu untuk kalian sendiri. Tangan mencincang, bahu memikul. Memukul air di dulang, terpercik ke muka sendiri. Awak tanya anak sekarang, apa itu dulang? Salah itu Pak, itu maksudnya diulang, bukan dulang. Karena saya pernah nanya anak-anak sekolah jemaah, aku tanya dalam 2 atau 3 bulan yang lalu. Jadi kalau kita berak di kakus, aku bilang, tahu kakus? Tak tahu. Semua jawab tak tahu kakus. Kan hebat itu dah. Sedangkan kakus itulah bahasa asli kita. Apa tahu orang tuh? WC. Ku tanya, apa arti WC? Dah tak tahu lagi. WC itu bahasa Inggris. WC. Anak sekarang tak tahu C. C. Jadi kalau bilang A, B, C, C. Dia pengaruh Inggris. Inggris pun C. Nah, ini kita kan C. Namanya WC. Apa WC dah tak tahu lagi. Toilet. Toilet. Jadi maksud saya ini perumpamaan ya. Jadi kalaulah seandainya dapat kita baik, puji Allah. Dapat buruk, marahi diri sendiri. Memukul air di dulang, terpercik ke muka sendiri. Kalau tahu abang kayak gini tak putri malah marah dulu. Kata awak baliklah gadis balik. Suami pun begitu. Kalau aku tahu kayak gini kau, karena waktu ngaji subuh aku tengok elok kali kau melamar kau. Rupanya kayak gini kau. Tak bisa. Orang tua pun tak boleh cakap begitu sama anaknya. Kalau tahu aku klaim kayak gini tak lahirkan klaim. Ya aku cakap gitu. Anak pun begitu sama orang tuanya. Kalau awak tahu ayah mama awak kayak gini, tak mau awak lahir dulu. Tak bisa. Semua ini memukul air di dulang, terpercik ke muka sendiri. Ya sudah begitu sudah. Tinggal apa yang bisa kita buat. Jangan salah-salah ya. Nah itulah hadis qudsi yang pertama. Hadis qudsi yang pertama tadi. Ini banyak ini kalau mau diuraikan isi hadis nih jamaah. Tapi kita ambil beberapa saja bahwa tak boleh merugikan orang lain. Itulah yang saya sampaikan, mungkin dah pernah di sini. Waktu saya Al-Qismul Adi, kawan saya cerita. Dia tanya salah seorang mualim kita, mualim kenapa tak beli mobil? Kata mualim tadi, asap yang ganggu orang. Kalau awak bilang gini tinggi kajiannya, tidak. Tapi di barat itu lebih terhormat orang mengendarai sepeda dari mengendarai mobil. Kenapa? Karena mobil ini menghasilkan zat kimia yang mengotori udara. Jadi dalam hatiku pelajaran agama yang diamalkan mualim kita ternyata modern. Tapi di Indonesia ini tanda orang modern kalau punya kendaraan bermesin, ya kereta, ya motor. Dulu kan motor. Pakai N kadang-kadang motor. Sekarang
mobil. Dulu awak kereta, sekarang dah sepeda motor. Dulu awak, sekarang gue. Lu lo, gue lo. Padahal tinggal Sumatera Timur kan. Jadi ketika beliau jawab bahwa asapnya mengganggu orang, kita mungkin wah hebat tasawufnya tinggi. Ternyata itu perilaku orang modern. Sampai di kota-kota besar di Eropa itu ada parkir khusus sepeda. Sampai ada penyewaan sepeda. Karena orang itu udah paham. Itu mengakibatkan polusi. Dan itu menzalimi orang. Itu menzalimi jamaah. Tapi itu tadi mungkin kan kita perlu ya. Di sini mungkin perlu. Saya bukan, jangan pula gara-gara ini nanti ke rumah mobil itu dijual. Kasih aku mau gratis. Boleh jamaah. Kereta kasih aku. Boleh. Perkara parkir belakangan itu. Bukan itu makna kita. Makna ngaji kita ini berusahalah tidak merugikan orang lain. Dan kemudian tauhid berikutnya apa-apa pulang pada Allah. Tapi dalam hati bukan mulut. Mana yang dalam-dalam jangan pindah keluar. Mana yang luar-luar jangan masukkan ke dalam. Jadi apa-apa yang kita ingin dan kita tak ingin itu tak akan bisa terjadi kalau Allah tidak ridho. Jadi apa yang Allah mau, apa yang Allah izin ada di tinggal kita apa bersikap. Okay? Kemudian bisa kita pahamkan apa yang kita terjadi pada kita. Salah satunya adalah akibat perbuatan kita. Makanya buat yang baik-baik kalau mau hasil yang baik-baik. Meskipun masyarakat kadang salah paham. Okay? Masyarakat bisa salah paham tuh ya. Usah jujur-jujur kan zaman sekarang itu bujur awak. Sama. Kita sembahyang kita jujur, bercakap kita jujur, bekerja kita jujur, semua kita jujur. Tak ada yang belok-belok. Memang kaya tidak, tapi kata guru saya pasti klaim miskin tidak. Yang kaya tidak, tapi miskin tidak. Nah, itu waktu Al-Qis mulai dilawak guru bilang begitu jamaah. Jadi jujur-jujur saja. Tapi kan orang sekarang rata tak jujur. Walau dia PJ haji macam saya, bertutup aurat macam kita muslimah, tak jujur. Bekerja selalu tak jujur. Itu membuat berat jamaah yang dikasih Subhanahu wa ta'ala. Kita lurus-lurus saja jamaah. Baik, itu satu. Kemudian hadis kedua. Hadis yang kedua mengijazahkannya kepada Allamah Said Ahmad Al-Marsafi Al-Misri. Setelah mengijazahkannya kepadaku Sayyid Abdul Wahab bin Ahmad Farhat Asy-Syafi'i dari guru-gurunya. Aku dapat ini secara musalsal awaliyah. Musalsal artinya bersambungan. Awaliyah artinya yang pertama sekali hadis yang didapat oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dari gurunya. Ini hadis berikut. Jadi musalsal artinya bersambungan. Misal Rasulullah kepada sahabat menyampaikan hadis itu dengan musafah, bersalaman. Maka sahabat menyampaikan kepada tabi'in juga bersalaman. Tabi'in menyampaikan kepada tabi'in juga bersalaman. Tabi'in terus sampai nanti kepada ulama yang belakangan secara bersalaman. Rasulullah menyampaikan kepada sahabat misalnya dengan bersentuhan lutut. Maka sahabat menyampaikannya dengan tabi'in juga bersentuhan lutut. Tabi'in menyampaikannya dengan tabi'in juga bersentuhan lutut. Tabi'in terus sampai ke ulama belakangan itu dengan bersentuhan lutut. Itu namanya musalsal. Ya, bersambungan musalsal. Awaliyah artinya inilah hadis pertama yang didapat Syekh Nawawi Al-Bantani sepanjang beliau belajar hadis. Itu namanya musalsal awaliyah. Oke. Hingga sampailah kepada Abdullah bin Amr bin As dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda. Apa kata Rasulullah? Orang-orang yang saling mengasihi disayangi oleh Allah yang Maha Pengasih. Kasihilah siapa saja yang berada di bumi, pasti mengasihi akan kalian oleh siapa saja yang berada di langit. Pengertiannya adalah orang-orang yang mengasihi manusia dan hewan di bumi. Orang-orang yang mengasihi manusia
orang-orang yang mengasihi manusia dan hewan di bumi. Perhatikan manusia. Manusia ini ada muslim, ada non-muslim. Mengasihi semua di bumi dengan tidak memerintahkan membunuh hewan, melainkan berbuat baik kepadanya. Maka kalau membunuh hewan mesti dengan cara yang baik, maka orang itu akan dikasih oleh Allah yang pengasih. Kasihi sama. Kasih. Meskipun cara mengasihi ini kadang-kadang beda. Ya. Sebaru orang bilang, kalau kau sayang sama anak kau jangan kau marah-marahi. Salah nih. Kalau tak dimarah-marahi anak awak, itulah kata sebagian orang nanti melunjak dia. Tak tahu dia mana benar mana salah. Justru marah itu bahagian dari kasih sayang. Tapi kalau melepuk-lepuk sampai berbirat anak itu janganlah. Itu cara orang tua kita dulunya tuh. Ujung rotan bagi berapa? Bagi 4. Rotan itu bagi 4. Wah, belakang awak adalah capnya berat. Ya, itu cara dulu, cara Belanda. Orang tua kita kan didikan Belanda. Belanda itu kan kejam. Khot bergoma, stecher Belanda. Bahatan diho, sotikan diau. Orang Belanda pakai bahasa sendiri. Thomas stecher belau, bahatan diho, sotikan diau. Kejam ya. Habis Belanda kena Jepang. Bahero. Kena orang tua kita. Awak jadi korban. Tak boleh. Tapi marah tetap marah. Jangan tak marah. Lucunya lagi orang tua kita zaman dulu piuhnya awak. Piuhnya putarnya, suruhnya diam. Diam. Piuh putar ya, suruhnya diam. Mana? Sakit nangis lawak. Kan sakit tahu kan? Nyala-nyala tuh rasanya. Tak betul lagi cara pendidikan orang tua kita begini. Marah tetap marah, tapi jangan sampai menyakiti. Nah, jadi itu bahagian dari mengasihi juga kepada anak kita. Bahagian mengasihi. Nah, hukuman itu bahagian dari mengasihi. Karena kalau tak dihukum tak tahu orang mana benar, mana salah. Dengan begitu jemaah. Jadi jangan dipahamkan kalau mengasihi tak boleh dihukum. Itu justru nanti memancing situasi yang kacau balau, semau-mau saja. Nah, tapi bukan pula menjadi kejam. Ya, kasihilah siapa saja yang sanggup kalian kasihi ciptaan Allah Ta'ala itu, sekalipun tidak berakal, dengan cara berbelas kasih kepadanya. Doakan mereka agar mendapat kasih sayang dan ampun Allah Ta'ala. Pasti malaikat mengasihi pula. Kasihi yang di bumi, pasti yang di langit mengasihi. Ini bahasa kiasan. Maksudnya Allah mengasihi, malaikat juga mengasihi. Ini hati-hati ya. Ini kalau tak kita paham kalimat mengasihi, nanti kita tak mau marah. Akibatnya nanti orang merajalela. Sesuka-suka aja tidak. Marah perlu. Yang salah marah-marah. Itu yang salah tuh. Marah-marah itu salah. Ya, kucing lewat marah. Kucing curi ikan, ngeri kali mukul ya dia mah. Padahal koruptor itu bukan tanggung senyumnya. Ya. Nah, ini harus dipahamkan. Mengijazahkan, itu saya bagi tahu ya, dan jamaah mengijazahkan. Bahasa mudahnya ijazah mengizinkan. Karena arti ijazah ajaza membolehkan. Jadi ku sampaikan hadis ini kepadamu, ku izinkan kau menyampaikannya. Itu mengijazahkan, ya. Baik. Di antara kasih sayang Allah Ta'ala itu meliputi penduduk langit yang adalah jumlah mereka lebih banyak daripada penduduk bumi. Ya, ini tanda kasih sayang. Persoalan, bolehkah kita berdoa agar seluruh makhluk mendapat hidayah Allah Ta'ala? Semua jadi Islam. Bolehkah begitu? Tidak boleh seseorang berdoa agar seluruh dosa semua orang muslim diampunkan Allah Ta'ala. Atau berdoa agar si fakir diberikan 100 dinar padahal tiada tampak hal untuk itu. Tak boleh ya. Karena memang sudah sunnatullah. Ada baik, ada buruk, ada malaikat, ada syaitan. Atas kita berdoa, ya Allah berilah petunjuk seluruh manusia. Ini tak boleh. Ini melanggar sunnatullah. Maka urusan kita bukan begitu. Ya Allah berilah petunjuk siapa yang layak Engkau beri petunjuk. Satu. Yang kedua, aku
Padahal tak nampak pantas dia punya kekayaan. Malasnya luar biasa. Kerja tak mau. Maksiat luar biasa, tak boleh. Kadang tak nampak. Aku mohon ya Allah, berilah dia panen yang bagus, yang baik lagi banyak. Sedangkan dia kerja pabrik. Awak doa untuknya. Makanya jemaah, jadi makruh berdoa untuk sesuatu yang secara zahir tak sanggup kita lakukan. Jadi makruh berdoa untuk sesuatu yang secara zahir tak sanggup kita lakukan. Itu sebagian ulama kata begini. Makanya doa saja yang biasa-biasa saja lah. Ya Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah. Aku mohon ya Allah pada jadikanlah aku sebagai wali ya Allah. Tak jadi wali. Macam amat ni jemaah. Kalau nengok beras kurang menggeletar, mana nak jadi wali? Bisa aja husnul khatimah dah bagus dah. Bisa husnul khatimah dah bagus. Apa husnul khatimah? Mati dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala. Dah bagus. Ini minta bukan tanggung hemat. Aku mohon anakku begini ya Allah, rezekiku begini, semua nak diminta. Aku pernah sampaikan sini ni. Pernah saya sampaikan dengan saya dengar dari orang yang mendengar kepada Tuan Hasan Maksum, orang Pekalongan, Imam Paduka Tuan, ulama besar di tanah Sumatera Timur ni ya. Kalau di Jawa tu macam Hadratul Syekh Hashim Asy'ari, ulama besar kan, kira-kira begitulah. Tak pas kali mungkin perbandingan saya ni. Kata beliau, kalau kalian berdoa minta sepeda, minta aja udah. Ya Allah beri aku sepeda, udah. Tak usah dibilang yang setangnya begini, yang bannya begini, yang tempat duduknya begini. Tak usah bilang. Kok begitu? Macam kita, ya Allah, minta doa yang paling utama, jemaah. Kalau untuk anak kita, minta anak kita agar dimudahkan Allah, sembahyang. Minta itu. Yang lain-lain usah risau. Sembahyang itu diminta. Ini diminta, aku mohon Allah rezekinya bagus, kerjanya elok, segala macam. Sembahyang? Belum minta lagi. Keliru. Jemaah. Sembahyang ini nampak ringan tapi berat. Orang mauan mana? Puasa atau sembahyang? Orang mauan puasa. Padahal secara zahir beratan mana? Beratan puasa. Tapi berat kali orang sembahyang. Orang mau undangan apa sembahyang maghrib? Di situ waktu maghrib, disitulah ramenya undangan. Hebatnya berpeci-peci haji, bersongkok-songkok, berjilbab-jilbab, berjubah-jubah. Tak boleh buruk sangka. Iyalah, kata kalau yang perempuan haid lah dia, laki-laki itu haid apa dia? Kenapa? Coba dulu jemaah. Nampak mudah sembahyang ini, tapi berat. Apa ibadah yang paling mudah kita tinggalkan? Sembahyang. Mudah kali orang meninggalkannya. Mudah kali orang meninggalkan sembahyang ini. Lebih ringan mana orang mengerjakan? Haji atau sembahyang? Haji. Walau di sana dia tak sembahyang. Jangan bilang tak ada. Haji dia kerjakan, sembahyang tidak. Kenapa berat sembahyang ini? Ya berat sembahyang. Jadi doa sama untuk anak kita, mudahkan dia sembahyang. Sampai kapan? Sampai mati. Bisa dia sembahyang sampai mati. Aduh, senangnya hati awak jemaah. Itu dia. Doa. Jadi kita minta kepada Allah, tanda kita sayang. Tak sampai berdosa. Kalau macam tadi kan, ya Allah aku mohon Islamkanlah seluruh makhluk hidup, tak sampai berdosa. Tapi tak terlarang doa seperti itu, karena itu melanggar sunnah Tuhan. Jadi tak sampai berdosa. Baik. Begitu juga rezeki begitu. Nah, maka kalau berdoa itu minta yang pantas untuk kita, yang tak pantas hukumnya makruh kata sebagian ulama. Ya. Contoh macam kita sekarang itu tengok rajin ngaji, minta sama Allah, ya Allah tetapkanlah hatiku untuk mengaji.
Tiba-tiba doa dia, ya Allah mohon jadikanlah aku ulama. Kau pikir mudah jadi ulama? Nak ngaji nahu soroknya lagi. Ngaji nahu soroknya nak berapa tahun? Baru diibatannya kalau Allah mau. Kata awak kalau Allah mau jadi nabi pun bisa kata awak. Kalau itu cerita ulang. Salah rupanya doa makan. Bukan salah, dia jangan besar pasak dari tiang, itu maksudnya. Nak mengaji siang malam lah, baca kitab, beli sana kitab, beli sini kitab, datangi guru, kurangi tidur. Ini awak lebih rajin kenduri daripada ngaji. Lebih rajin wirid. Hari apa nih? Hari Minggu. Nanti malam Jumat wirid rumah siapa? Dah hafal dia. Tapi kalau ngaji lupa dia, mana bisa? Jadi doa itu makruh. Makruh. Ya, maksud kau kami tak boleh jadi ulama supaya tak tergeser lahan kau. Ya tidak begitu kata awak. Kalau mau kau sekarang duduk kau sini kata awak. Aku duduk situ. Kau pikirnya pula mudah nih, ya kan? Kata awak. Ah mudah lah cakap aja. Sini duduk kata awak. Tidak begitu jemaah. Jadi mau selaras dia, mau sejalan dia, ya. Nah. Sambil dia berkata bahwa tindakanku berdoa itu adalah tanda kasih sayang kepada makhluk. Tak boleh. Karena itu bertentangan dengan dalil-dalil agama. Jamaah. Nah, maka kalau berdoa yang biasa-biasa saja. Selamatkan kita dunia akhirat. Selamatkan aku ya Allah dunia akhirat. Sudah aman. Asal selamat dunia akhirat aman itu. Selamat di dunia mati dalam keadaan beriman. Selamat di akhirat masuk ke dalam surga. Walau surga terendah, kataku, walau emper surga. Walau emper surga. Aman dah tuh. Jangan kita mau menjadi sebahagian orang seperti sebagian orang muslim masuk ke surga via neraka. Transit dulu, jangan mau. Biarlah emper surga lah ya Allah. Antara masuk, apa itu pantas. Putih-putih doa ada aku ya Allah. Dengan doa ini ku amalkan 500 kali, mudah-mudahan jadi wali lah aku ya Allah. Macam mana wali kalau kau masih bisa merasakan enaknya buah durian berbanding perihnya dosa? Macam mana menjadi wali? Bila makan durian masih terasa lazat lagi berbanding perih dan sakitnya dosa, macam mana nak jadi wali? Boleh pahami? Dalam tidurnya Imam Ghazali bermimpi. Dia ditanya dalam mimpi tadi, apakah yang Allah lakukan kepadaku? Jawab Imam Ghazali, Allah meletakkanku di hadapannya. Dan Allah bertanya kepadaku, apakah yang menyebabkan kamu berada di hadapanku? Ghazali, apa yang menyebabkan kamu kuletakkan di hadapanku? Aku pun teringat, kata Imam Ghazali, akan amalanku. Itulah yang membuat aku ya Allah. Kata Allah, tidak kuterima amalanmu itu. Hanya saja yang kuterima adalah pada satu hari seekor lalat jatuh ke dalam tintamu karena ingin minum, padahal engkau sedang menulis. Kemudian kau tinggalkan menulis itu sampai lalat memuaskan minumnya sebab engkau kasih kepadanya. Nah, itulah dia. Jadi sebab kasih sayang kepada hewan. Hati-hati nih jemaah, jangan salah paham. Jadi ini amalan Imam Ghazali tak diterima, apalagi amalan awak. Kan ngeri itu. Sedangkan Imam Ghazali ini pun boleh kata makan tak makan. Beliau berfatwa, ini online nih. Yang online ku harap jangan salah paham. Kalau nak bertanya, tanya. Imam Ghazali berfatwa, kalau makan masih 3 kali sehari, sama lah itu dengan hewan bin ata. Agak Arab kan sikit. Hewan bin ata. Agak Arab sikit. Kalau makan 3 kali sehari, masih sama lah itu. Bermakna pikiran orang itu masih ngurus makan. Begitu beliau berfatwa dalam ihya beliau, macam mana amalan beliau tak diterima? Macam mana itu jemaah? Ya?
Lantas kita berpaham pula, kalau gitu sayang binatang ini bisa duduk di hadapan Allah Ta'ala. Asyik sayang binatang aja, sembahyang tidak? Masalah. Maksud mimpi ini, maksud cerita mimpi ini menunjukkan betapa pentingnya kasih sayang. Satu. Yang kedua, tanda amalan orang itu diterima Allah berkasih sayang. Kasih sayang ini jangan salah paham. Cuma di masyarakat kalau disebut kasih sayang tak boleh marah. Yang salah tak boleh ditegur, lembut-lembut awak tentu. Orang kita Sumatera ni cakap macam bergaduh. Cuma nak lembut. Nanti kata awak, kau pikir peka aku? Ini bukan berantem, memang begini. Udah biasa je dah. Jangan. Ini biasa. Baru pindah dia mungkin entah dari Malaysia kemari, entah dari Jawa kemari. Tetet, kau pikir peka aku? Baru dia bilang, ngeri-ngeri orang sini yang marah-marah katanya. Sampai dia lapor ke saya. Si Jawa tadi, saya tak tahulah asalnya entah dari Jawa, entah dari mana saya tak tahu. Bekerja dia di wartel. Cara dulu. Ingat lagi wartel? Nah, sekarang tak ada lagi kerja di wartel. Yang punya wartel dari suku kami, Batak. Jamaah. Jadi si orang tadi melapor kepada saya, Malik, yang Batak tadi beragama Kristen pula, yang Jawa beragama Islam. Jadi jamaah kita melapor, Malik, itu ada orang kita tersiksa, disiksa dia, tempat kerja wartel orang Batak. Tunggu dulu, disiksa atau tersiksa itu beda. Kalau dia disiksa, saya rasa agak payah kita nerimanya, karena tempat itu terbuka, walau wartel. Tapi kalau tersiksa mungkin bukan salah yang punya wartel, juga bukan salah si pekerja, bukan. Memang begitu. Karena dia biasanya silakan makan. Kalau sini makan. Kan tersiksa dia bernikmat ini mau makan apa? Nanti jangan lupa kalau udah ada lagi yang mau pakai alat kita ini apa? Tutup kunci pintunya. Apa sih enggak? Nanti kalau malam kau tengok orang ada lagi tutup pintu yang pembuat kayak itu masuk pula maling nanti. Itu biasa aja mah. Ini juga disebut kasih sayang, tapi cara kita sini lah mana sama. Cara tak bisa sama. Di sini coba pegang kepala dia. Coba pegang. Tak tes. Jangan sama yang tua, sama yang sama muda juga tes. Kalau mak ngamuk dia, ini dipiltra nih, Ini filter nih. Tapi diharap jangan orang tua sama orang tua. Anak-anak pun biasa mukul-mukul kepala ayah emak dia. Itu biasa. Biasa aja mah. Itu adat. Gak bisa disamakan. Sini coba awak berjenggot pegang-pegang itu. Dia orang tanda akrab. Jenggot itu digenggam dia. Wah, tarik lagi. Biasa aja mah. Itu tidak kita sebut kasar, itu bahagian kasih sayang, tapi memang adat yang berbeda. Mana bisa sama aja. Nah, jadi pelajaran mimpi Imam Ghazali ini menunjukkan penting kasih sayang. Kedua, orang yang beramal soleh itu pasti kasih sayang. Tampilan berbeda, bahwa orang salah sangka itu nanti dulu lah. Ya, itu nanti dulu. Makanya waktu saya di Al-Qismul Ali, guru usul fiqih saya, sekaligus guru mantik saya, karena ini baik aku sebut nama, Allahyarham Muallim Thayyib Rawi. Berarti orang apa deh? Orang Rau. Rau itu mana? Mendeling, Sumatera Barat, perbatasan. Jadi orang ini cakap Mendeling Pande, Sumatera Barat Mande. Ya mah, itu Rau. Allahyarham Muallim Thayyib Rawi. Dia cerita, jadi pernah datang dosen kemari, dosen dari Arab, katanya. Enak aja dipegang-pegangnya kepala mahasiswa-mahasiswi. Enak aja. Mahasiswa sih, pokoknya enak aja pegangnya kepala itu aja lah. Enak aja pegangnya. Jadi mahasiswa-mahasiswa itu waktu itu belum lagi akrab mahasiswi. Semua itu disebut mahasiswa. Pegangnya enak aja. Tapi orang ini tak berani bilang sama dia, aku yang bilang. Aku bilang sama dia, di sini tak boleh sembarangan pegang kepala.
Karena di Indonesia kepala ini luar biasa, ini fitrah. Fitrah, jadi tak boleh. Jadi di Indonesia ini tak boleh pegang kepala. Sejak itu tak lagi jamaah. Apa berarti tak kasih sayang kita? Kita tak tahu langkah kita di jamaah, tak tahu. Jemaah waktu tua mana lagi pergi ke Arab? Belum tentu. Takdir Allah Taala kita tak tahu jemaah. Mana tahu sampai sana nanti jumpa orang-orang Arab tepuk-tepuknya pipi awak. Kurang ajar. Tidak. Lewat. Nampar. Tidak begitu jemaah. Orang Arab itu tinggi besar, tangannya kan besar. Seekor kambing 3-4 orang selesai. Awas seekor ayam kenduri sekampung. Kan bisa sama. Jangan dibilang mau lebih-lebih kan tidak. Aku dah lama dengar nih. Jadi begitu aku sampai ke Arab nak aku buktikan. Betul. Aku sama kawanku makan ke kedai cepat saji, si Arab itu sebelah kananku. Ingat aku lagi kan? Apa dia pesan dia? Seekor ayam. Minumnya soft drink, minuman ringan tuh. Dalam hatiku, ini aku dulu. Kalau awak tengok nasi berkat tadi, berapa besar dagingnya? Kutil-kutil mukmin kan? Itu memang adat mereka, tak bisa kita bilang comok, tak bisa. Seekor ayam seorang itu biasa, seekor kambing 4-5 orang itu biasa. Tak bisa kita bilang comok. Inilah udah banyak orang muslim yang kelaparan, orang yang kayak gini. Nggak bisa. Memang itu adat mereka. Nggak bisa jemaah. Kami diundanglah pula pelajar-pelajar itu diundang ada kenduri di rumah orang Indonesia yang 20 tahun puluhan tahun di Arab. Satu apa itu? Talam besar. Itu tak beberapa orang aja. Jadi tak berebutan awak. Habiskan aja kalau habis. Tak habis. Banyak marinya. Kalau awak sini kan nasi berkat beratap beseknya ya. Beratap tempatnya aja. Kalau ada angin kencang goyang aja. Sampai rumah mas tumpuk lah. Orang Medan makan banyak. Nah jadi saya nak bagi tahukan mimpi Imam Ghazali tadi. Jangan salah paham. Amalan beliau ditolak. Tak ada yang diterima kecuali bukan. Itu menunjukkan satu pentingnya kasih sayang. Orang yang rajin beribadah pasti berkasih sayang. Cuma orang pahamnya salah. Kau kasih sayang. Tadi ada orang minta-minta ke rumah, kau tak kau kasih. Kau tak bisa. Dulu kalau ada orang minta-minta itu jujur, pasti dia perlu. Sekarang belum tentu jemaah. Belum tentu. Dia bohong datang ke rumah kita. Sanggup dia bekerja, tapi dia minta. Kalau kita bilang apa kalau kita tak ada modal, oke. Kumpulkan modalmu minta-minta untuk jualan. Kamu rasa tak mau? Bahkan mohon maaf saya ada yang memanfaatkan kekurangan dirinya untuk minta sedekah. Maka selalu ke rumah itu ditolak. Selalu saya tolak. Sampai Gaharu bilang, ayah ini pelit. Oke? Tapi belakangan ada yang kasih. Gaharu sendiri bilang, ayah ini dibilang pelit. Tapi baik tapi kok pelit. Kuceritakan, kenapa kita mengasihi, mengapa kita tidak mengasihi. Datang malam-malam ke rumah. 2 orang perempuan. Tutup aurat. Mintalah dia sedekah. Apa kata dia? Kami korban banjir di daerah ini. Tak mau aku sebut daerahnya. Oke, biniku keluar. Di dalam aku buka internet. Banjir daerah tadi. Betul ada. Tapi 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Kenapa kau sekarang baru datang? Kata kita, aku dah tahu balasan kita. Kan jauh jalan dia dari kampung dia kemana. Tak bisa. Ini tak betul. Tapi kalau betul kita kasih. Tak bisa sekarang ini baik sangka. Bukan pula buruk sangka. Ini harap dipahamkan. Itu bahagian daripada kasih sayang. Ini hati-hati jemaah. Kadang orang memanfaatkan. Kalau ditanya, ini maaf, minta izin saya, mohon maaf nih. Kalau nggak bisa melihat tuh, tuna apa namanya? Tuna netra. Awak kasihan itu tuna netra, tak bisa melihat. Rupanya bisa. Cuma kalau diusut-usut kata dia agak kabur. Tapi kalau duit terang, masalah ini jemaah ya. Cacat badan dia manfaat. Ini harus saya bagi tahu. Jadi kalaupun kita tak membantu, tidak disebut kita tak berkasih sayang, tidak juga. Jadi kasih sayang itu mau hati-hati. Bukan asal lemah bantu. Boleh jadi kalau lemah bantu justru kita tidak berkasih sayang dalam jangka
panjang. Berarti kita membiarkan orang ini untuk tidak berusaha. Berbahaya. Boleh paham insyaallah? Yang salah paham ya. Baik. Ya. Seterusnya. Kemudian kau tinggalkan menulis itu. Kemudian Allah Ta'ala bertitah kepada malaikat, bawalah olehkan hambaku ini ke dalam surga. Masuklah Imam Ghazali ke dalam surganya Allah. Sebab kasih sayang. Jadi orang beribadah kuat kasih sayang. Pulang nanti kita. Nampak kita ternyata ada yang pakai sandal, pas pakai putus sandalnya. Apa kasih sayang kita? Pakai sandal saya. Ya kau nak, tak apa, saya naik kereta jadi bisa pakai kan begitu. Sedap. Ini jangan buat putus biarkan. Awak sama awak cerita kasihan putus, iya putus, iya putus, iya putus. Bantu tak juga? Itulah namanya cengku. Itu namanya cengku. Sambung. Cengku Kenapa sandal orang tua kita tuh putus? Belikan apa? Atau tak usah belikan, selop kita tuh kasihkan dia, Yang putus tuh kita bawa. Orang kita naik kereta, orang kita naik mobil misalkan. Kan mudah aja mah. Ini tidak cerita itu campur. Kasih saya. Oke ya. Nah, kita teruskan. Ini ada yang nanya nih di online, Ustaz, kitab Maya nih dibaca. Kitab Maya nih. Asal daripada Hamparan Perak. Beliau ini sering silaturahmi rumah saya. Kitab Nasaihul Ibad Melayu. Ini yang saya terjemahkan dari Nasaihul Ibad Arab. Bila awak nak hubungi saya, beli. Yang kitab ini biar saya nak tunjuk ke lagi. Nampak tak? Ada gambar aku belakang. Nanti mati aku dah ada amal dari aku. Ini kan kita baca kitab ini. Dah. Di antara sebab baik kesudahan. Apa baik kesudahan? Husnul khatimah. Mati baik. Di antara sebab mati baik adalah tetap mengamalkan doa ini. Allahumma akrim hadhil ummatal Muhammadiyata bi jamili awaidika fid darain ikraman liman ja'altaha min ummatihi. Itu salah tulis. Min ammatihi. Ummatihi. Salah ketik. Min ummatihi, bukan min ammatihi. Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyyata bi jamili awaidika fid darain ikraman liman ja'altaha min ummatihi. Amalkan doa ini. Sembahyanglah pula ya. Jangan doa ini diamalkan, sembahyang tidak. Wirid rajin, sembahyang malas. Salah tuh. Artinya apa? Ya Allah, muliakanlah umat Muhammad dengan sebaik-baik pemberian di dua negeri, sebagai kemuliaan yang Engkau berikan kepada siapa saja umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kepada siapa saja. Itu menunjukkan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi kita kata tak boleh, ya Allah berilah semuanya di petunjuk, tak boleh. Maka kita baik kepada siapa saja yang menurut Allah layak, pantas, biar urusan Allah. Kita doa. Inilah kasih sayang kepada umat Muhammad. Umat Nabi Muhammad ada dua. Jadi begitu Rasulullah dibangkitkan sebagai Rasul, seluruh manusia di muka bumi adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbagi dua. Satu namanya umat istijabah. Umat istijabah artinya umat yang sudah menjawab ajakan Rasulullah. Kita itu saya kalau udah dingin dia bersih ya, tapi kalau nengok duit bersih. Tidak, ini serius aku nih. Kalau udah dingin dia bersih ya mah. Ini salah paham nanti kan. Dah. Umat ada dua, umat istijabah. Kita itu umat yang sudah menjawab ajakan Rasulullah Islam. Ada lagi namanya umat dakwah. Yang ini belum beragama Islam. Makanya tadi kita sebut dalam doa ini, yang engkau berikan kepada siapa saja.
Ini menunjukkan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hak kita. Kita hanya minta, amalkan doa ini, amalkan, hafalkan, amalkan. Kemudian juga senantiasa mengamalkan doa ini antara sembahyang sunat subuh dan sembahyang subuhnya nggak panjang. Itu maka kepada kita para muadzin jangan segera qomat subuh utamanya. Itu ada banyak amalan, jemaah. Ada banyak amalan. Ada zikir ini kalau dibaca sekian puluh kali husnul khatimah, ada banyak amalan. Satu di antaranya ini. Jadi antara sholat sunat subuh dan sholat subuh, maka kepada muazin jangan cepat-cepat qomat. Apa dia? Saya baca Arabnya, itu ada terjemahan, kita baca cepat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, 1. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, 2. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, 3. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad, 4. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, 5. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad, 6. Allahumma hafaz ummata sayyidina Muhammad, 7. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin, 8. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin, 9. Allahumma farrij farjan ajilan ya rabbal alamin, 10. 1. Terjemahannya, ya Allah, ampunkanlah dosa umat penghulu kami Muhammad. 1. Ya Allah, sayangilah umat penghulu kami Muhammad. Ya Allah, tutuplah aib umat penghulu kami Muhammad. 3 udah ya. Ya Allah, sembunyikanlah kekurangan umat penghulu kami Muhammad. Ya Allah, perbaikilah kekurangan umat penghulu kami Muhammad. Ya Allah, maafkanlah kesalahan umat penghulu kami Muhammad. Ya Allah, lindungilah umat penghulu kami Muhammad. Ya Allah, sayangilah umat penghulu kami Muhammad sebagai sayang yang meliputi, duhai Tuhan seluruh alam. Ya Allah, ampunkanlah dosa umat penghulu kami Muhammad sebagai ampunan yang meliputi, duhai Tuhan seluruh alam. Ya Allah, lepaskanlah kami. Ya Allah, lepaskanlah kami dari masalah sebagai kelepasan yang segera, duhai Tuhan seluruh alam. Bukankah ini kasih sayang semua nih? Sampai begitu perhatian kita, bahkan kita meminta agar aib orang ditutup Allah, sama ada kita tahu atau tak tahu ayat ini. Ya maaf. Nah berapa doanya? 2 jenis. Satu di atas yang pendek, kedua yang panjang. Yang ketiga nih sedang. Juga senantiasa mengamalkan doa ini. Ya Rabba kulla syai'in bi qudratika ala kulli syai'in ighfir li kulla syai'in wa la tas'alni an kulli syai'in wa la tuhasibni fi kulli syai'in wa'atini kulla syai'in. Duhai Tuhan segala sesuatu, dengan kuasamu atas segala sesuatu, ampunkanlah segala kesalahanku. Janganlah engkau menuntutku atas segala kesalahanku. Janganlah engkau hitung segala sesuatu dari diriku. Berikanlah segala sesuatu yang baik untukku. Baik dalam agama sama dengan pahala. Ini ada 3 doa. Mana-mana pun amalkanlah. Ini doanya kadang ngeri-ngeri ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang melimpah ruah. Ya Allah, rezeki minta aja. Rezeki itu usaha minta pasti dikasih itu. Pasti dikasih. Saya tak mau sebut orang non-muslim lah. Macam mana pun orang non-muslim itu masih manusia. Hewan yang tak berakal saja dikasih Allah rezeki. Konon pula non-muslim, apalagi muslim, apalagi muslim yang beribadah.
kalau cara saya tak larang kita minta rezeki. Tapi cara saya, kalaupun mau minta rezeki, macam yang selalu saya doakan, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban. Ya Allah, kami minta rezeki halal lagi baik, mubarakan fih, yang engkau berkati pada rezeki. Kalau ternyata dalam ketentuan Allah kita dapat banyak lagi berkat, ya sudah, alhamdulillah. Kalau ternyata menurut Allah untuk kau tak banyak rezeki, tapi pas lagi berkat, alhamdulillah. Ya kadang-kadang minta rezeki mau banyak-banyak, pening kepala nanti ini mah. Ya, payah tidur nanti itu. Kan? Mau rezeki yang pas. Nah, pagi ini sampai sini dulu. Kita sambung dalam hari depan, masuklah kita bab 22. Jadi ini nasihat bangsa 22. Itu akan datang jemaah. Seperti yang pertama itu hadis Rasulullah. Ada dua perbuatan yang tidak melebihi keduanya. Apalah dua itu? Itu nanti. Ada nasihat ulama dua begini nanti jemaah. Nanti kalau habis dua-dua ini masuklah 3-3 sampai akhirnya nanti 10. Sampai sini dulu. Kalau ada dialog lepas nih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.